Beliau asli orang Bali. Dan kita sapa beliau Bapak Ida Bagus Sutrisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dengan salam karena beliau Muslim. Iya. Begitu. Pak Bagus ya, saya bisa menyebut dengan Bagus. Pak Bagus, bisa disampaikan kapan ini Bapak memeluk agama Islam? Karena sepengetahuan saya biasanya dengan nama Ida Bagus itu non-Muslim, gitu. Silakan Pak Bagus. Jadi pada prinsipnya saya kan suka membaca. Jadi baik agama apapun. Jadi saya coba bagaimana, kenapa di agama saya yang dahulu bahwa kok kelihatannya ruwet sekali. Ada segala macam ritual-ritual yang harus dilakukan dan itu pun kok rasanya kok seperti terpaksa. Jadi dalam pencarian saya itu semua agama pernah saya baca bukunya, betul lah ya. Tapi yang karena mungkin sudah hidayah dari Allah, jadi saya dibimbing untuk masuk ke dalam Islam. Tahun berapa Bapak memeluk Islam? Tahun 1990-an. 1990-an. Yeah. Waktu itu memang Bapak berdomisili di Bali. Di Bali. Di Bali. Yeah. Sampai saat sekarang. Sampai saat sekarang saya di Bali. Pak Bagus, bisa disampaikan keberadaan Muslim di Bali ini memang sebenarnya bagaimana situasinya, keadaannya? Memang dibilang aman, tapi aman damai, tetapi karena kadang-kadang juga masih ada friksi-friksi yang masih mementingkan kepentingan agama tertentu. Jadi memang kadang-kadang ada hambatannya, tergantung juga situasi dan lingkungan. Dan untuk Bapak sendiri yang sudah mengaji di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ini, melaksanakan kajian yang sudah Bapak pahami, bagaimana aplikasinya di sana di Bali? Jadi sebenarnya dalam hidup saya ada 2 periode. Yang pertama adalah bahwa Allah telah membimbing saya ke dalam Islam karena hidayah beliau. Kemudian yang kedua, selama ini saya mengikuti Islam ya apa adanya. Jadi lingkungannya mungkin ya kami juga tidak tahu apa memang demikian adanya, karena dahulu kami juga tidak begitu paham, tapi ya sekedar ikut-ikutan saja. Tapi setelah ternyata setelah diperkenalkan dengan MTA, ternyata memang segala sesuatu itu memang ada dalil dan misalnya dari Al-Quran ada ayat tertentu, dari hadis pun juga memang sudah dicantumkan yang benar-benar sahih. Kalaupun tidak sahih disebutkan pula, demikian ya. Pak Bagus, melihat dari mendengar suara nama Anda itu, orang pasti tertuju bahwa Anda bukan Muslim begitu. Tapi ketika mengetahui Bapak ini Muslim, bagaimana saudara kita yang ada di Bali? Barangkali bagi saudara-saudara kita yang Muslim malah merupakan suatu kebahagiaan tertentu, karena kita bisa saling silaturahmi sebagai saudara sesama Muslim. Tetapi mungkin dari yang non Muslim mungkin agak kurang serah, karena mungkin saya sudah dianggap sebagai pembelot gitu ya. Kurang rela. Iya. Awalnya ini bisa diceritakan Pak Bagus mengenal MTA, bagaimana ceritanya? Kami ada teman juga di perumahan. Ya, diperkenankan. Satu RT begitu, satu Banjar gitu? Ya, satu lingkungan. Diperkenalkan
brosur-brosurnya, diundang dalam pengajian. Oh ternyata memang segala sesuatu itu memang harus ada tuntunannya. Gitu. Jadi kami berusaha, mungkin awal-awalnya juga agak malas-malasan, tapi setelah lama-kelamaan ternyata memang apa yang kita cari selain apa yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang lebih mengetuk hati atau mungkin memberikan kita semangat itu karena pengisinya atau narasumbernya yang memberikan tausiah, atau memang karena materinya atau hal-hal yang lain, Pak? Kalau bagi saya sih materinya terutama ya. Karena mungkin siapapun sebagai pembicara atau yang memberikan tausiah, saya pikir memang sumbernya juga sudah jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Ya, karena masing-masing orang juga mempunyai tolak ukur masing-masing ya. Karena begitu bahwa yang mengisi seorang profesor atau mungkin mempunyai gelar tertentu, beliau baru sedikit ada rasa bahwa ini yang benar begitu. Tapi ketika yang menyampaikan adalah orang-orang biasa seperti saya begitu misalnya, sepertinya ada hal yang perlu diragukan begitu. Namun alhamdulillah memang dimanapun tan itu atau itu akan selalu dicari orang. Itu mungkin karena apa, isian atau konten daripada materi kajiannya begitu ya. Pak Bagus, selama ini mengaji di MTA Bali ini bersama siapa atau sendiri saja? Alhamdulillah istri saya juga sudah ikut. Istri asli dari Bali? Dari Jawa. Dari Jawa? Ya. Jawanya mana, Pak? Cirebon. Oh, Cirebon. Istri Muslim? Muslim. Atau mungkin gara-gara dulu istri Muslim, kemudian Bapak mau menikah terus pindah Islam gitu? Tapi sebelum menikah saya sudah Muslim ya. Jadi mungkin salah satu juga. Bukan persyaratan dari istri ya. Apapun latar belakangnya, yang pasti sekarang Bapak menjadi seorang Muslim yang insya Allah taat dan istiqomah melaksanakan apa yang menjadi tuntunan begitu, Pak. Pak Bagus bisa disampaikan kepada saudara-saudara pendengar yang ada di rumah atau dimanapun bisa acara apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan kajian yang diselenggarakan setiap Ahad pagi. Mungkin juga bisa diceritakan bagaimana situasi yang ada di sini menurut Pak Bagus bagaimana? Jadi situasinya benar-benar hebat. Karena kami baru pertama kali datang kemari, hanya mendengar cerita saja. Bagaimana katanya sampai 7.000-an peserta Ahad pagi ini. Jadi ternyata memang benar dan memang bukan secara terpaksa. Sepertinya memang bagaimana kita mengikhlaskan diri untuk mengikuti. Mengetahui bukan karena terpaksa dari mana, Pak? Apa tadi sempat ngomong-ngomong dengan kanan dan kiri begitu? Saya pikir ya memang mereka karena kesadaran begitu sendiri. Dan sekarang juga yakin bahwa peserta pengajian ini beribu-ribu orang yang hadir. Iya. Pak. Jadi memang kalau ribuan orang masa terpaksa ya nggak mungkin juga gitu. Iya. Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa ini berkenaan dengan apa yang Bapak alami sekarang? Jadi bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara seumat, karena saya pribadi sudah mengalami apa yang saya cari dalam hidup ini. Apalagi misalnya Bapak Ibu yang dari lahir mungkin sudah Muslim ya, mungkin bisa lebih lebih memahami lah gitu, bagaimana lebih memahami kepada Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh ya, tadi saya belum sempat tanya untuk maisahnya, pekerja aja Pak Bagus apa? Saya PNS di Kota Denpasar. Di apa itu? Di instansi apa? Pertanahan. Iya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Sama-sama. Atas kehadiran dan juga
berbaginya dengan saudara kita yang saat ini sedang mendengarkan. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Salam untuk saudara kita yang ada di Bali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.